Oke, jadi ini kami dari kelompok 2 praktikum SBD ingin demoin tugas akhir kami. Jadi Rentry ID namanya, konsepnya peminjaman kaset gitu. Jadi pertama kita masuk ke halaman login, lalu kita taruh passwordnya. Jadi sini ada tampilannya seperti ini. Mungkin bisa dimulai dari navbarnya. Boleh dijelaskan sedikit? Oke, akan dijelaskan oleh saya Syahrehan. Di sini saya akan menjelaskan navbarnya. Di sini kelompok kami menggunakan navbar yang diimplementasikan pada file layout dan menggunakan link href dengan URL routing yang diset pada file web.php. Oke, akan saya kembalikan Putra. Jadi kita ada beberapa tabel yang dipakai di tugas akhir ini. Mungkin bisa dijelaskan dikit tabelnya apa aja dan joinnya yang mana. Baik, saya Taufik. Untuk tabel yang digunakan ada kaset, staff, renter, sama transaksi. Untuk tabel yang di join itu ada 3, yaitu kaset, staff, renter. Saya kembalikan ke Putra. Mungkin bisa dilihat di sini kita gabungin yang ini A ini tabel rentalnya, tabel home-nya. Kita gabungin dari pelanggan, lalu dari kaset, dan dari staff. Oh iya, dari staff. Dan untuk joinnya pakai inner join. Jadi kita menjoinkan 3 tabel yang sudah memenuhi kriteria nomor nomor 4 dan ya nomor 4. Menggunakan 3 tabel dengan 1 tabel user, yaitu yang tabel ini renter. Dan kita juga join lebih dari 2 tabel. Kita juga sudah ada navbar, sudah sesuai dengan ketentuannya. Oke, mungkin balik ke programnya. Jadi coba dari per satu-satu. Di sini ada tabel kaset. Pertama kita tes CRUD-nya dulu. Misalkan kita tambah data dulu. Karena di kaset 77. Genrenya apa nih genrenya ya? Misalkan elektronik lah. Terus bandnya Mas Melo mungkin kita tambah dulu. Nanti akan muncul di sini nomor 77. Mungkin kita mau nyari kaset spesifik sebagai admin, kita kan nggak bisa ngeliatin satu-satu. Jadi ya kita bisa pakai search function-nya yang sudah sesuai dengan ketentuan tugas akhir. Misalkan kita pengen Nirvana, kita search, nggak bisa dilihat, langsung muncul Nirvana. Lalu juga ada itu sudah create dan juga sudah retrieve balik. Kita tinggal update dan delete. Misalkan kita pengen ubah ini genrenya misalkan jadi heavy metal gitu, ganti aja kayak band kasar mungkin, dan bisa dilihat dia berubah genrenya jadi heavy metal dari J-pop, terus bandnya tadi YOASOBI jadi band kasar. Nggak ada band beneran sih sebenarnya, ngarang doang. Itu sudah update. Lalu untuk delete-nya karena kriteria tugasnya itu menggunakan soft delete dan hard delete. Ini metode soft delete-nya seperti ini. Misalkan tadi yang band kasar, ada yang minjem kasetnya, berarti kita hapus dulu biar nggak kelihatan sama admin. Karena kan sudah tidak dipakai dulu kan. Nah, tapi kita pas hapus itu soft delete-nya dia pindahin ke bin dan dia akan nyimpen di sini dengan opsi di restore. Misalkan sudah dibalikin kasetnya, kita bisa restore lagi. Dan bisa dilihat sudah balik lagi, orangnya sudah balikin. Lalu mungkin skenario seperti kasetnya dibeli atau dipinjam tapi nggak dibalikin, kita bisa langsung delete aja terus karena buang-buang data saja sih. Dan bisa dilihat sudah hilang. Lalu kita ada tabel staff, kurang lebih sama, kita bisa tambah data, ubah dan hapus. Lalu untuk renter juga, misalkan kita pengen
ubah nih namanya renter kan nggak jelas. Ini ganti aja ABC, sama aja sih ya. Hahaha gitu. Kita edit jadi ABC hahaha. Lalu kita juga bisa hapus, nanti bakal masuk ke bin renter. Ini binnya mirip-mirip sih karena metodenya kurang lebih sama. Lalu untuk transaksi ini kita bisanya create, retrieve, dan delete. Dan karena dia tabelnya join kan kebanyakan ID, dia nggak banyak ngambil atribut dari tabel lain. Jadi di sini kami cuma bikin dia bisa nambah data sama hapus data aja. Jadi nambah datanya itu misalkan masukin tanggalnya, tambah ID misalkan 63. Ini renternya sudah ditentukan duluan sesuai dengan yang ada di tadi itu yang di tabel renternya. Ini ID 635. Lalu kita bisa pilih kasetnya, misalkan Michael Jackson, terus staff yang ngurusin peminjamannya Putra. Ini bisa dilihat nomor 63 ABC, nama renternya sesuai dengan ID-nya 635, ID 635 itu nama renternya BC, ID kaset 2, band Michael Jackson, staff yang ngurus Putra, ini tanggal transaksi. Untuk yang tanggal transaksi 00 ini, itu kondisinya pas bikin programnya sebenarnya kita tidak ingin menaruh tanggal transaksi, tapi di SQL-nya kita buat lagi biar dia support timestamp, dan karena data ini udah ada, jadi otomatis dia 000. Oke ya, tadi jadi create, retrieve, delete, dan delete-nya juga hard delete. Karena kalau soft delete juga percuma. Ini kan cuma sekali lihat doang untuk adminnya, cuma ngecek transaksi apa aja di hari itu. Mungkin pindah ke codingan dikit. Gimana kita soft delete dan hard delete-nya itu. Misalkan kita tadi di kaset. Jadi untuk soft delete ini, kita di SQL-nya itu pakai yang namanya status. Ini bisa dilihat. Akan kita ke kaset. Jadi cara kami bikin status ini, kita pakai pengkondisian SQL, di mana jika ID-nya ini nilainya lebih dari 1, dia bakal statusnya AV atau available. Dan jika dihapuskan dengan functionnya, nanti dia bakal jadi NAV. Ini NAV ini berarti itu dia udah not available. Jadi bukan kehapus, cuma nggak tersedia aja datanya untuk dilihat. Kurang lebih gitu. Lalu ini untuk contoh binnya seperti ini, kita bikin tabel simple, terus ada button buat nge-restore. Ini data-data dari ID-nya, ngambil dari ID. Oh ya, untuk restore-nya belum aku jelasin ya. Untuk restore-nya itu dia nge-update tabelnya lagi, nge-set status dari ID kasetnya menjadi AV atau available. Nanti ditampilin lagi di admin index-nya nih, ke kaset index lagi. Untuk hard delete-nya itu benar-benar cuma delete biasa aja, full delete dari database penuh. Mungkin itu yang dijelaskan. Oh, kita juga bisa logout, dia akan kembali ke home screen atau login screen. Mungkin sekian demo tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.